Hai, bertemu lagi bareng Mimin di channel Good Movie ID. Kali ini Mimin akan kembali menceritakan kisah Kinan. Namun sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel Good Movie ID segera tembus 10.000 subscriber. Dan bagi kalian yang mau menyemangati Mimin agar Mimin rajin kontennya, kalian bisa traktir Mimin kopi. Link traktir sudah Mimin siapkan di deskripsi. Oke lah, tanpa lama lagi, ayo kita gas ke meluncur. Dikarenakan masalah sudah selesai, maka di sini Kinan akan memberikan jiwa bela diri milik kaisar terdahulu kepada orang yang tepat. Menurut Kinan, Long Hu yang mendengar kata-kata dari Kinan pun langsung mengajukan diri untuk menjadi pewaris dari jiwa bela diri kaisar terdahulu. Namun Kinan tidak menyetujui hal itu dikarenakan Long Hu adalah seekor binatang kuno. Jika menginginkan jiwa bela diri ini, maka berarti Long Hu harus mengambil tubuh orang lain dulu, seperti White Tiger. Barulah dia bisa mewarisi harta itu. Setelah memberi pelajaran kepada Long Hu, Kinan pun menyerahkan jiwa bela diri milik kaisar terdahulu kepada pangeran ketiga. Pangeran ketiga pun berterima kasih kepada Duan King. Pangeran ketiga juga berjanji jika Duan King memiliki masalah, maka dia akan membantu Duan King. Singkat cerita, terlihat Kinan sedang berkultivasi. Kinan juga memikirkan teman-temannya yang berada di Crimson Blood. Apakah mereka sudah berhasil naik tingkatan? Tiba-tiba muncullah Senior Wang dengan memberikan informasi kalau sekarang Duan King sudah masuk ke Hidden Dragon Ranking dengan peringkat 33. Senior Wang menjelaskan kalau Hidden Dragon Ranking adalah peringkat yang dibuat oleh aliansi perdagangan. Syaratnya adalah memiliki jiwa bela diri peringkat di tingkat 8 dan kultivasinya di bawah ranah martial secret. Kinan pun sangat senang sekaligus penasaran dikarenakan dengan kekuatannya yang sekarang hanya berada di peringkat 33. Jadi dia sangat ingin mengetahui para jenius di daratan ini. Singkat cerita, acara penyerapan roh kaisar terdahulu pun sudah dipersiapkan. Terlihat semua orang sedang membuat sebuah formasi untuk proses pangeran ketiga menyerap roh kaisar terdahulu agar memiliki jiwa bela diri peringkat di tingkat 10. Senior Wang menjelaskan kalau sebelum upacara dimulai maka formasi Hidden Sword harus dibuat terlebih dahulu sebelum pangeran ketiga menerima jiwa bela diri yang baru. Terlihat Komandan Zhu juga sudah pulih. Dia menjelaskan kalau mengganti jiwa bela diri dilarang oleh surga. Kalau kita ketahuan, kita akan dihukum oleh surga. Oleh sebab itulah, formasi ini dibuat agar mereka bisa menyembunyikan proses mengganti jiwa bela diri. Ternyata Di Feng Yun sekarang juga sudah menjadi anggota Peleton Phoenix Camp. Dan dia siap untuk melayani Duan King, seorang komandan peleton ke-99. Setelah formasi itu selesai, tak berselang lama Di Feng Yun dan binatang kuno Phoenix langsung mengeluarkan darah di mulutnya. Dikarenakan mereka sudah tidak bisa menahan formasi ini lebih lama lagi. Dan menyuruh putra mahkota yaitu pangeran ketiga untuk secepatnya mengganti jiwa bela dirinya. Pangeran ketiga pun langsung menghancurkan jiwa bela dirinya dan langsung menyerap roh dari kaisar terdahulu. Tak berselang lama, tiba-tiba muncullah aura kehitaman. Ia mulai membentuk semua jiwa bela diri. Semua orang menyadari kalau itu adalah sebuah tekad surga saat proses pergantian jiwa bela diri selesai. Terlihat jiwa bela diri pangeran berubah menjadi jiwa bela diri seperti naga dan memiliki aura keemasan. Dikarenakan Duan King memberi pangeran ketiga jiwa bela diri peringkat di tingkat 10, maka pangeran ketiga cuma bisa memberikan di Flying Key kepada Kinan. Di sini pangeran ketiga juga akan tidur selama 3 tahun dan akan berjumpa lagi nanti. Kinan yang menerima aliran di Flying Key sangat terkejut dikarenakan menurutnya Ki ini bisa meningkatkan roh primordialnya dengan sangat cepat. Kinan pun langsung menyerap Ki itu dan membuat aura berwarna-warni berbentuk sebuah kristal yang menyala sangat terang. Di Feng Yun pun yang melihat itu pun sangat terkejut dikarenakan dengan secara bersamaan kultivasi Duan King naik menjadi ranah martial highness tingkat 5. Setelah proses itu selesai dengan sangat kagum dengan hasilnya, Kinan tidak menyangka kalau Ki itu tidak hanya meningkatkan roh primordialnya, tapi juga meningkatkan kultivasinya sampai membentuk kristal berwarna-warni. Di sini Kinan akan memberi nama kristal itu kristal martial highness.
Kinan pun langsung memberi perintah kepada Di Fengyun bahwa dia akan berkultivasi dulu di aula kultivasi dan masalah di tempat ini akan diurus oleh Di Fengyun. Singkat cerita, di aula kultivasi terlihat Kinan sudah tidak memiliki batu Freemerstone karena sudah habis dimakannya, tetapi jiwa bela dirinya masih belum naik ke peringkat di tingkat 9. Tiba-tiba lencana Kinan pun bercahaya dan terdengarlah sebuah suara yang mengatakan, "Kinan, datanglah ke aliansi perdagangan kota White Tiger." Ternyata suara itu adalah suara dari Sima Kong. Saat Kinan pergi ke aliansi perdagangan di kota White Tiger, dia bertemu dengan Zhao Zi. Dia pun langsung menyapa Zhao Zi, namun sepertinya Zhao Zi tidak mengenali Kinan, sehingga dia tidak terlalu memperdulikan Kinan. Di sini dia juga masih memiliki urusan yang penting baginya. Zhao Zi pun langsung menyapa orang di depannya yang sangat misterius. Zhao Zi menjelaskan kalau dia menyukai pedang yang dibawa oleh orang yang misterius itu. Namun Zhao Zi di sini tidak memiliki banyak batu Freemerstone. Orang misterius itu pun menjawab kalau Zhao Zi tidak memiliki cukup batu untuk menukarnya dengan pedang ini, maka Zhao Zi tidak ditakdirkan untuk memiliki pedang di tangannya ini. Kinan pun menyadari kalau orang misterius itu kemungkinan besar adalah senior Swordmaster, karena pada saat dia di domain bawah, Kinan juga pernah mendapatkan catatan tentang pedang dari senior Swordmaster. Kinan pun langsung menanyakan kepada orang misterius itu apakah senior itu pernah meninggalkan sebuah catatan pedang yang hanya bisa terlihat saat didekatkan dengan api. Kinan pun langsung menjelaskan kalau catatan tentang pembuatan pedang yang dipelajari senior Swordmaster seumur hidupnya itu Kinan pernah menemukannya, tapi Kinan sudah menjualnya kepada Sima Kong dan ditukar dengan teknik perubahan. Swordmaster itu pun tidak menyangka kalau dia akan bertemu dua orang dari domain bawah. Dikarenakan hal itu, hati dari Swordmaster itu pun luluh dan memberikan pedang itu kepada Zhao Zi. Swordmaster itu pun menanyakan nama dari Duan King dan kenapa Duan King ini dikelilingi aura yang sangat luar biasa. Apakah Duan King ini adalah orang terkenal di kerajaan kuno ini? Duan King pun memperkenalkan dirinya. Dia juga mengatakan kalau dia hanyalah orang biasa dan bukan orang penting di kerajaan kuno ini. Zhao Zi yang mendengar kalau orang di sebelahnya ini adalah Duan King sangat terkejut. Dia mengetahui kalau Duan King sekarang sangat terkenal. Ternyata Zhao Zi tidak mengetahui kalau Duan King ini sebenarnya adalah Kinan. Tiba-tiba muncullah master dari aliansi perdagangan dengan seorang pria yang bernama Si Feng. Si Feng ini berada di ranking 30 Hidden Dragon ranking. Mereka pun langsung menghampiri Duan King. Si Feng pun langsung menantang Duan King untuk bertarung dengannya. Dikarenakan Si Feng yang sangat ingin menghajar Duan King, tapi Kinan tidak menghiraukan tantangan dari Si Feng dan mulai berbalik badan dan ingin pergi karena Duan King sedang sibuk. Si Feng pun mulai memprovokasi Duan King dengan mengatakan, "Apakah kau takut Duan King? Jika kau tidak menerima tantanganku ini, maka Zhao Zi akan kehilangan posisinya sebagai ketua cabang aliansi perdagangan kota ini. Dan senior Swordmaster itu tidak boleh masuk ke aliansi perdagangan lagi." Kinan pun langsung melirik Si Feng dengan tatapan tajam. "Si Feng, apakah kau sedang mengintimidasiku agar aku menerima tantangan dan bertarung denganmu?" Si Feng pun menjelaskan kalau dia memiliki jabatan sehingga terserah dia ingin melakukan apapun. Jika Duan King menang maka aku tidak akan mengganggu Zhao Zi dan Swordmaster. Tapi jika Duan King kalah maka serahkan peta Crimson Blood padanya. Zhao Zi pun melarang Duan King untuk bertarung. Dikarenakan Si Feng ini sangat kuat karena dia berada di peringkat 30 Hidden Dragon ranking. Duan King pun langsung mengeluarkan aura kekuatannya dan tidak memperdulikan. Meskipun Si Feng ini sangat kuat, tapi tetap saja Duan King akan melawannya. Si Feng yang melihat aura kultivasi Duan King pun sangat terkejut. Dikarenakan hanya dalam beberapa hari ternyata kekuatan Duan King meningkat dengan sangat cepat. Dan bahkan ia mencapai ranah Martial Highness tingkat 5. Duan King pun langsung menyerang Si Feng menggunakan pedangnya. Dia tidak ingin basa-basi lagi dan secepatnya akan menyelesaikan pertarungan ini. Si Feng pun langsung mengeluarkan kekuatannya. Si Feng juga meremehkan Duan King dengan mengatakan, "Duan King, kekuatan Martial Highness tingkat 5mu ini tidak akan mungkin bisa mengalahkanku." Namun Kinan tidak memperdulikan dengan ocehan dari Si Feng. Kinan pun langsung menggunakan pedangnya yang dilapisi aura untuk menyerang Si Feng.
Ternyata kekuatan yang dikeluarkan oleh Si Feng tidak bisa menahan serangan dari Duan Qing, sehingga pedang Kinan telah berada tepat di hadapan Si Feng, membuatnya langsung terkejut dan ketakutan. Di sini master dari aliansi perdagangan pun langsung melindungi Si Feng dengan kekuatannya. Master aliansi perdagangan itu pun menyuruh Duan Qing untuk menghentikan pertarungan ini. Terlihat Kinan sangat kesal saat melihat master dari aliansi perdagangan menyelamatkan Si Feng. Kinan juga mengatakan jika master dari aliansi perdagangan tidak tahu malu karena mengganggu pertarungan mereka. Mendengar itu, Si Feng pun semakin kesal. Si Feng beralasan kalau master aliansi perdagangan cuma takut kalau pertarungan mereka akan menyakiti orang tidak bersalah. Itulah sebabnya master aliansi perdagangan menghentikan pertarungan mereka. Dikarenakan Kinan tidak ingin mendengar omong kosong dari Si Feng, Kinan pun memutuskan untuk pergi dari tempat itu karena masih ada banyak urusan yang harus dilakukan. Namun di sini master aliansi perdagangan langsung menghentikan Duan Qing agar menyerahkan sebuah peta. Jika tidak mematuhi perintahnya, maka Swordmaster dan Zhao Zi akan mendapat masalah. Dengan tersenyum, Kinan pun mengeluarkan sebuah token. Di sini Kinan berniat untuk memanggil para senior untuk merusak dan menyelesaikan masalah ini. Master aliansi perdagangan pun wajahnya langsung pucat saat melihat token itu. Dia beralasan kalau kata-katanya tadi hanya bercanda, sehingga Kinan tidak usah menanggapinya dengan serius. Dengan wajah menahan rasa malu dan ketakutan, master aliansi perdagangan dan Si Feng pun pergi. Terlihat Si Feng pun kebingungan saat melihat ekspresi master aliansi perdagangan menjadi aneh. Melihat master aliansi perdagangan dan Si Feng menjauh dari tempat itu, Zhao Zi pun lega, namun dia masih tidak menyangka kalau Duan Qing bisa melakukan hal itu. Kinan pun menjelaskan kepada Zhao Zi kalau sebenarnya dia hanya menakuti master aliansi perdagangan. Tapi Kinan memberitahu Zhao Zi dan Swordmaster kalau setelah ini mereka tidak bisa tetap tinggal di aliansi perdagangan dikarenakan hal itu akan sangat berbahaya. Swordmaster juga berpikiran sama dengan Duan Qing, oleh sebab itu ia akan berkeliling daratan timur. Di sini Swordmaster mengajak Zhao Zi dan menjadikan Zhao Zi sebagai muridnya. Zhao Zi yang mendengar perkataan itu keluar dari mulut Swordmaster sangat senang. Zhao Zi pun memberi hormat kepada Swordmaster dan memanggil Swordmaster dengan sebutan guru. Setelah Swordmaster dan Zhao Zi pergi, Kinan menyadari ada sebuah mata yang sedang mengamatinya. Mata itu adalah mata yang digunakan oleh aliansi perdagangan untuk mengawasi tempat-tempat penting. Meskipun seseorang menjadi tidak terlihat atau mencoba masuk dengan cara teleportasi dan menggunakan teknik lainnya, mata itu tetap akan bisa mendeteksi keberadaan mereka. Singkat cerita, Kinan bertemu dengan Long Hu dan Si Ma Kong. Si Ma Kong menanyakan kepada Kinan, mengapa Kinan begitu lama? Kinan menjawab kalau ada masalah yang terjadi. Kinan pun bertanya kepada Si Ma Kong kenapa Si Ma Kong memanggilnya ke tempat ini. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Si Ma Kong dengan ekspresi tersenyum mengatakan hal ini akan mendebarkan. Hari ini kita akan menjarah harta karun aliansi perdagangan. Long Hu langsung terkejut saat mendengar itu. Apakah kau sudah gila, Si Ma Kong? Jika kau ingin mati, maka jangan mengajakku. Tiba-tiba Si Ma Kong langsung mengeluarkan sebuah segel di dahinya. Si Ma Kong menjelaskan kalau dia adalah pewaris Emperor Taifas, jadi dia sangat ahli dalam bidang mencuri. Kinan pun langsung menyetujui rencana dari Si Ma Kong. Lagi pula Kinan ingin memberi pelajaran kepada aliansi perdagangan sekaligus ingin mengumpulkan batu Brimstone untuk meningkatkan jiwa bela dirinya. Si Ma Kong menjelaskan kalau mereka bisa mendapatkan harta karun berharga di tempat aliansi perdagangan. Mendengar ucapan itu, Long Hu pun langsung senang dan akan menjalankan rencana mereka. Si Ma Kong pun memberikan sebuah artefak kepada Long Hu dan menyuruh Long Hu untuk memakai artefak itu. Artefak itu adalah sebuah artefak pertahanan. Kemudian Si Ma Kong memberi sebuah aura kepada tubuh Kinan dan Long Hu agar tidak terdeteksi oleh teknik mata. Si Ma Kong juga menanyakan apakah Kinan dan Long Hu memiliki teknik tidak terlihat. Kinan menjelaskan kalau dia bisa menyembunyikan dirinya dengan jubah Demon God, sedangkan Long Hu memiliki teknik penyamaran diri menjadi tak terlihat dikarenakan dia adalah keturunan suku naga. Singkat cerita, mereka pun mulai bergerak dan mulai masuk ke sebuah ruangan.
Terlihat Long Hu sangat senang dikarenakan mereka bisa masuk dengan sangat mudah. Namun mereka juga menyadari kalau ada seseorang kultivator yang berada di tengah aula dan menjaga ruangan itu. Si Ma Kong langsung mengeluarkan sebuah formasi agar mereka bisa melewati ruangan ini dan bisa menuju ruang harta karun. Si Ma Kong juga memperingati kalau mereka harus cepat dikarenakan formasi ini tidak bisa bertahan lama. Saat sampai di ruangan harta karun, terlihat Long Hu mulai tak terkendali dikarenakan ia melihat banyak sekali harta karun di tempat itu. Namun si Ma Kong sangat kesal dikarenakan ternyata harta di tempat ini memiliki formasi pelindung, sehingga si Ma Kong menyuruh leluhur naga harimau masuk dan menjadi tumbal agar bisa mengambil semua harta tersebut. Long Hu yang mendengar itu pun langsung pucat. Dia sangat kesal dikarenakan kenapa harus dia yang harus masuk dan mengambil harta itu. Bukankah formasi itu bisa menghancurkan tubuhnya? Di sini Kinan baru paham ternyata si Ma Kong memberikan sebuah artefak pelindung kepada Long Hu hanya untuk menjadikan Long Hu sebagai tameng untuk mengambil harta karun yang memiliki formasi pelindung. Si Ma Kong pun langsung menenangkan Long Hu. Si Ma Kong menjelaskan kalau Long Hu tidak akan terluka parah dikarenakan ia sudah menggunakan artefak pelindung, sehingga tidak masalah jika mengambil harta yang memiliki sebuah formasi pelindung. Tanpa basa-basi, Long Hu pun langsung melempar si Ma Kong dan langsung mengambil semua harta yang ada. Tiba-tiba Kinan melihat sebuah bola yang mengeluarkan cahaya kebiruan dan dia pun mengambil bola itu. Kinan sangat kebingungan kenapa bola itu mengeluarkan kekuatan yang sangat besar. Si Ma Kong menjelaskan kalau bola itu adalah sebuah bola petir. Satu saja bola petir sudah bisa melukai kultivator tingkat tinggi, apalagi sampai menggunakan ratusan bola. Hal itu akan membuat kerusakan yang sangat besar. Kinan pun sangat tertarik dengan bola petir itu. Dia akan membawanya karena Kinan menganggap kalau bola petir itu pasti akan berguna baginya. Singkat cerita, mereka pun berpindah di aula utama aliansi perdagangan. Master aliansi perdagangan memerintahkan anggotanya agar mengawasi Duan King karena Duan King bisa menjadi ancaman bagi mereka. Mereka juga harus berusaha mencari keberadaan Kinan. Si Feng sangat kesal. Meskipun dia sudah bertarung dengan Duan King, tapi ternyata Duan King masih menyembunyikan kekuatan aslinya. Si Feng menebak jika kekuatan Duan King kira-kira berada di peringkat 28 Hidden Dragon Ranking. Master aliansi perdagangan pun menenangkan si Feng. Mereka juga harus fokus dengan Kinan. Master aliansi perdagangan pun menyuruh kelompok Shadow untuk melacak Kinan dan sisanya akan mengawasi Duan King. Master aliansi perdagangan sangat berhati-hati terhadap Duan King dikarenakan Duan King lah yang membangkitkan kedua binatang kuno. Bahkan sekarang Duan King memiliki peta Crimson Blood. Jika mereka gagal mendapatkan peta itu, maka mereka tidak akan bisa membangun hubungan dengan klanmu. Dengan amarahnya, Master aliansi perdagangan pun menjelaskan kalau mereka harus mendapatkan peta itu dari tangan Duan King. Dia juga sudah menyiapkan Suzang dan kultivator lainnya untuk menghadapi Kinan di Crimson Blood. Tiba-tiba datanglah seorang penjaga ruangan harta karun yang bernama Mushishi. Dia datang dengan wajah ketakutan. Mushishi memberitahu Master aliansi perdagangan kalau harta karun mereka telah dicuri. Master aliansi perdagangan dan orang-orang di tempat itu pun langsung terkejut dibuatnya. Mereka tidak percaya kalau ruangan harta karun yang dijaga dengan begitu ketat masih bisa dicuri. Mushishi pun memberikan sebuah gulungan kepada Master aliansi perdagangan. Mushishi menjelaskan kalau gulungan itu adalah sebuah gulungan yang ditinggalkan oleh si pencuri. Dengan wajah yang sangat kesal, Master aliansi perdagangan pun perlahan membuka gulungan itu dengan menahan rasa amarah yang memuncak. Terlihat isi dari gulungan itu yang mengatakan kalau yang mencuri harta mereka adalah Duan King, dan sehingga aliansi perdagangan tidak usah repot-repot mencarinya. Singkat cerita, 10 hari pun sudah berlalu saat Kinan berkultivasi. Di sini Kinan menyadari kalau waktunya semakin tipis dan dia harus segera pergi ke tempat Crimson Blood. Tiba-tiba datanglah komandan batalion Zhu dan penguasa kerajaan Burning Heaven. Kinan pun menanyakan keadaan mereka, apakah mereka sudah pulih. Namun penguasa kerajaan Burning Heaven langsung menunjuk Duan King. Aku tidak pernah menyangka kalau kau sebenarnya adalah Kinan yang menyamar menjadi Duan King. Terlihat Kinan pun langsung terkejut.
Tapi binatang kuno Phoenix memberitahu Kinan untuk tidak usah cemas, dikarenakan Kaisar tidak akan melakukan apa-apa padanya. Bahkan mereka akan melindungi Kinan. Penguasa kerajaan Burning Heaven pun memberikan sebuah token kepada Kinan. Dijelaskan siapapun yang memegang token itu bisa memanggil para esport di kerajaan ini. Dengan wajah seramnya, Kaisar menyuruh Kinan untuk menyimpan token itu. Dan dengan terpaksa Kinan pun menyetujui permintaan dari sang Kaisar, penguasa kerajaan Burning Heaven. Komandan Batalion Zu pun menanyakan kepada Kinan, selanjutnya Kinan akan pergi kemana? Kinan pun menjawab kalau dia akan pergi ke tempat Crimson Blood. Mendengar itu, Black Tortoise langsung mendarat di kepala Kinan. Black Tortoise pernah berjanji akan menemani Kinan dalam perjalanan menuju tempat Crimson Blood. Singkat cerita, Kinan pun mulai melakukan perjalanan ditemani Black Tortoise. Kinan tidak menyangka kalau kecepatan Black Tortoise sangat cepat saat melakukan perjalanan. Di sini mereka harus mendarat di sebuah kota terlebih dahulu sebelum menuju ke Crimson Blood. Kota itu bernama Kota Desert Dairat. Dengan adanya bantuan Ki Desert Dairat, para kultivator bisa masuk ke Crimson Blood tanpa terpengaruh kekuatan di dalamnya. Dan Ki itu berada di Kota Desert Dairat. Saat Kinan berjalan-jalan di kota itu, tiba-tiba Kinan merasakan kalau ada seseorang yang dikenalinya sedang berpapasan dengannya. Kinan pun mulai menyadari apakah orang itu adalah Jiang Bilan. Namun Kinan masih kebingungan kenapa Jiang Bilan ada di tempat ini. Bahkan kenapa Jiang Bilan sampai menghindar darinya. Singkat cerita, Kinan pun sudah mendapatkan penginapan. Di sini Kinan berniat menghubungi teman-temannya di Crimson Blood. Namun masih tidak ada respon dari mereka. Tiba-tiba muncullah wajah Putri Miao Miao yang berteriak dengan keras sehingga membuat Kinan langsung pusing, bahkan sampai terpental ke belakang. Karena terkejut, Putri Miao Miao yang melihat kura-kura kecil terjatuh karena teriakannya pun langsung tertawa. Ternyata di sini Putri Miao Miao ingin memberitahukan Kinan bahwa dia menemukan teknik kuno dari klanmu. Teknik itu bernama teknik Desert Dairat, dan teknik itu pasti bisa membantu Kinan di Crimson Blood. Black Tortoise pun langsung menanyakan apakah wanita di hadapannya ini adalah pacar dari Kinan. Kinan yang panik langsung menutup kepala Black Tortoise dengan gelas. Kinan memohon kepada Black Tortoise agar tidak berbicara dengan sembarangan. Singkat cerita, Kinan pun mempelajari teknik yang diberikan oleh Putri Miao Miao. Di sini Kinan bisa dengan sangat mudah berhasil menguasai teknik itu dengan sempurna. Tiba-tiba datanglah seseorang yang memberitahu Kinan bahwa ada seorang penguasa kota mengundangnya ke perkumpulan para jenius. Kinan pun sangat terkejut dikarenakan ada orang yang mengenalinya di tempat ini. Kinan pun menanyakan apakah itu perkumpulan para jenius. Pengantar pesan itu menjelaskan kalau setiap kali Crimson Blood terbuka, penguasa kota akan mengumpulkan para jenius. Mereka dikumpulkan untuk berdiskusi tentang bela diri. Di sana juga ada Yun Zhang, perwakilan dari aliansi perdagangan. Di sini Kinan sangat penasaran dengan Yu Zhang. Namun Black Tortoise di sini mengatakan kalau dia tidak akan ikut dengan Kinan. Dia akan bersantai di penginapan saja. Jika ada yang tidak beres maka panggil saja aku. Singkat cerita, Kinan pun sampai di kediaman penguasa kota. Di sini Kinan mencari Yu Zhang dikarenakan sangat ingin bertemu dengannya. Tiba-tiba muncullah 3 orang yang memberitahu semua orang kalau mereka meminta maaf karena ketua ketiga bintang yang bernama Yu Zhang tidak bisa hadir dikarenakan sedang berkultivasi di pengasingan. Kinan menyadari ketiga orang itu memiliki aura yang sama, sehingga ketiga orang itu bisa menggunakan teknik kombinasi untuk meningkatkan kekuatan mereka. Namun Kinan tidak tertarik dengan hal itu, dan dia pun berniat pergi dari tempat ini. Tapi pada saat Kinan ingin keluar dari tempat itu, tiba-tiba dia dihadang oleh 3 orang dari aliansi perdagangan. Aliansi perdagangan itu tidak terima kalau Kinan ini telah mencuri harta aliansi perdagangan. Salah satu ketiga orang itu berlangsung menyerang Kinan menggunakan kekuatannya. Dia akan menghukum Kinan hari ini atas nama aliansi perdagangan. Meskipun serangan itu sangat cepat dan kuat, tapi Kinan dengan sangat mudah bisa menghindari serangan itu tanpa tergores sedikit pun. Orang-orang dari aliansi perdagangan pun sangat terkejut. Ternyata Duan King ini bisa menghindari serangannya. Meskipun kultivasi Duan King masih berada di Martial Highness tingkat 5. Tanpa basa-basi, orang-orang dari aliansi perdagangan pun langsung menggabungkan kekuatan untuk menyerang Kinan.
namun serangan gabungan itu masih saja bisa ditahan oleh Kinan menggunakan jubah Demon God. Meskipun serangan itu sangat kuat, tapi tetap saja tidak bisa menembus jubah itu. Orang-orang yang melihat itu pun sangat terkejut karena mereka menyadari kalau jubah itu sangat kuat, bahkan bisa menahan serangan gabungan dari aliansi perdagangan. Tiba-tiba muncullah seorang lelaki. Dia adalah patriark klan Luan yang bernama Luan Cheng. Patriark itu menyarankan kalau mereka memiliki masalah, lebih baik selesaikan di luar agar tidak menghancurkan tempat ini. Dikarenakan orang yang menghentikan mereka adalah patriark Luan Cheng. Salah satu dari ketiga bintang pun berkata, aku akan melepaskanmu kali ini, ucapnya. Patriark Luan Cheng di sini berkata, sangat jarang untuk melihat keempat jenius Hidden Dragon Ranking muncul di kota di Sword Direct. Oke, sebagai senior, aku harus memberikan minuman paling berharga klan kami, The Seven Godly Brew. Kinan pun terlihat sangat senang. Ia bergumam, sepertinya koleksi anggur putri Miao Miao akan bertambah lagi. Kemudian Patriark Luan pun memberikan mereka anggur tersebut. Seven Godly Brew ini bukanlah sesuatu yang bisa dinikmati oleh orang biasa. Kalau kultivasinya tidak cukup, maka orang yang meminumnya akan meledak. Tapi kalian berempat kuat, jadi seharusnya kalian bisa meminum anggur ini, ucap dari Patriark Chen. Kemudian Kinan pun meminum anggur tersebut. Ia bergumam, aku mau lihat betapa kuatnya anggur ini. Setelah meminum anggur tersebut, Kinan merasakan kekuatan yang ada di dalam anggur ini sangat kuat. Kinan bergumam kembali, kalau aku menggunakan Martial Highness Kristal, maka dia akan merubah kekuatan anggur ini menjadi aliran kekuatan Martial Highness Realm. Ketika anggurnya sudah habis, ketiga bintang kemudian berkata kepada Kinan, Duan King, sebelumnya aku tidak bisa memberi pelajaran padamu, tapi kebencianku sudah tidak bisa dihindari. Kenapa kita tidak sedikit bermain? Siapapun yang tidak bisa menahan kekuatan anggur ini akan meledak dan kalah. Kemudian salah satu ketiga bintang itu melihat ke arah Patriark dan berkata, Patriark, apa kau tidak keberatan untuk menjadi pengawas pertandingan ini dan memberikan kami Golden Brew? Patriark pun dengan keringat dingin karena tidak mau rugi sebenarnya kemudian menjawab, aku tidak keberatan, tapi kalian cuma mau bertanding anggur, kenapa memakai aturan yang aneh? Tanya Patriark. Kinan pun menyetujui aturan tersebut karena dia yakin dirinya tidak akan lepas. Kemudian seseorang datang dan berkata, aku akan melawanmu, dan ternyata orang itu adalah Yu Zhang. Ketiga bintang pun kemudian memberi salam kepada Yu Zhang. Kinan di sini yang melihat Yu Zhang kemudian bergumam, Martial Spirit tingkat 9 Earth Grade, 3 senjata suci di dalam tubuhnya dan beberapa ratus senjata kaisar. Dia benar-benar kaya. Kinan kemudian berkata kepada Yu Zhang, kau boleh mencobanya, tapi hasilnya tetap akan sama, aliansi perdagangan akan kalah. Yu Zhang pun membalas ucapan Kinan, sangat sombong, tolong dimulai tantangannya Patriark, aku mau lihat kemampuan dia. Kemudian 20 guci pun dikeluarkan oleh Patriark Luan. Di sini Yu Zhang berkata, 20 guci. Keluarga Luan benar-benar dermawan. Mereka mengeluarkan produk selama setahun. Bahkan tetua dengan kultivasi puncak cuma punya kurang dari 10 guci. Mereka pun kemudian mulai meminum anggur-anggur tersebut. Di sini Yu Zhang yang sudah meminum 3 botol kemudian berkata, 3 botol hampir cukup untuk menghilangkan rasa hausku. Kinan kemudian meledek Yu Zhang, meminum guci-guci kecil ini cukup merepotkan, ucap Kinan. Ia kemudian meminum 10 botol sekaligus sehingga membuat semua orang terkejut. Bagaimana bisa dia minum 10 botol sekaligus? Kinan pun berkata, anggur yang enak, walaupun ini belum cukup. Yu Zhang sangat kesal kepada Kinan dan berkata, jangan senang dulu. Yu Zhang kemudian meminum anggur itu lagi dan berkata, aku tidak akan menyerah. Ia meminum banyak sekali anggur sehingga mukanya seperti sudah tidak kuat lagi meminum anggur tersebut. Kalau kau bisa meminum 10 botol, aku juga bisa, ucap Yu Zhang. Tapi baru saja 10 botol, terlihat wajahnya sudah pucat. Namun Kinan di sini masih terlihat segar-segar saja. Kinan pun bertepuk tangan dan berkata, bagus, kerja bagus. Karena hasilnya belum jelas, kenapa kita tidak melanjutkan? Yu Zhang yang kesal kepada Kinan kemudian berkata, tolong bawakan beberapa lagi Patriark. Ya, walaupun di sini muka Yu Zhang sudah terlihat sangat tidak kuat. Yu Zhang di sini dengan percaya diri karena tidak ingin kalah oleh Kinan kemudian bergumam,
Aku adalah jenius aliansi perdagangan. Aku tidak akan kalah dari bajingan ini. Kemudian Patriark pun memberikan 20 botol lagi kepada mereka. Di sini Patriark memperingati mereka, kalau kalian sudah tidak sanggup lagi, kusarankan kalian untuk menyerah untuk keselamatan kalian sendiri, ucap Patriark. Namun di sini Yu Zhang yang memaksakan kemudian berkata, ayo lanjutkan lagi Duan King.